Halo, jumpa kembali bersama saya Natulus Agung Prianto, NIM 2213130006, Teknologi Elektromedis. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan osiloskop untuk melihat frekuensi perbandingan rangkaian dengan penerapan fungsi kapasitor. Oke, filenya ini kita masukkan dulu. Select folder, next, finish. Oke, kita mulai cari komponennya, teman-teman. Pada rangkaian ini saya menggunakan Vision. Oke. Lalu kapasitor. Nah, kita cari yang polar, yang ada kutubnya ini negatif, ini positif. Lalu resistor, dioda, oke, lalu kita rangkai ya. Yang kedua langsung masuk ke resistor. Nah, di sini kita rangkai secara seri ya. Lalu jangan lupa kita kasih titik groundingnya. Lalu kita akan mengukur, melihat frekuensinya dengan osiloskop. Oke. Di sini ada 4 channel A, B, C, D. Nah, di sini nanti kita akan mencoba melihat frekuensi pada titik yang outputan dari Vision di sini, lalu outputan dari dioda. Oke, langsung aja kita hubungkan ya, sesuai dengan titik. Lalu ini yang outputan dari dioda, kita ke channel B seperti ini. Lalu kita atur visionnya. Untuk propertiesnya kita menggunakan amplitude 12 volt, lalu frekuensinya 1 kHz. Oke. Nah, di sini kita akan melihat frekuensi muatan dari suatu rangkaian DC ya, tanpa kapasitor. Kita run. Nah, seperti ini. Ini kita bisa atur-atur ya. Ini yang channel A, yang digunakan channel A, yang kuning. Terus channel B. Channel B itu yang biru. Channel C, channel D ini abaikan. Untuk ini untuk pengaturan vertikalnya. Jadi gini, sama ya. Terus ini untuk horizontalnya, sebuah gelombangnya. Lalu kita juga bisa atur ya, panjang lebar dari gelombangnya. Oke, kita samakan biar enak. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu yang garis channel ini, gelombang channel yang tidak gunakan kita buang. Yang channel C ini kita gunakan untuk patokan titik koordinat dari dua
gelombang yang akan kita gunakan. Sebelumnya kita atur dulu untuk horizontalnya biar lebar. Oke, seperti ini. Lalu kita paskan di titik koordinat bimerah ini. Dua-duanya kita paskan. Oke, seperti itu. Ini udah nggak pakai, kita singkirkan. Nah, ini rangkaian ketika tidak menggunakan kapasitor. Jadi yang biru ini dia adalah suatu muatan listriknya. Nah, di sini terjadi kekosongan muatan. Ini naik, muatnya naik, langsung turun ngejut, set, 0. Naik lagi, turun lagi, set, 0. Nah, pada dasarnya pada rangkaian DC itu tidak boleh terjadi kekosongan muatan listrik, karena akan terjadi konslet atau kerusakan pada sebuah rangkaian. Bahkan rangkaian itu tidak akan pernah berfungsi. Nah, di sini adalah peran kapasitor untuk menstabilkan muatan listrik ini. Kita coba, kita kasih kapasitor ya. Kapasitor James ini kita menggunakan yang polar. Perbedaannya ya teman-teman, polar itu memiliki kutub dia. Kalau non polar tidak memiliki kutub. Sini ini ada kutub negatif ya, yang ada garis-garis ini di apsir ini. Kita ke sumber ground, lalu yang positif ke atas. Oke, kita atur ya. Ini kita menggunakan kapasitor yang resistor yang 1K saja. Terus untuk kapasitornya sendiri kita pakai yang coba 1 mikro, yang 1 mikro saja. Apakah sudah memenuhi kebutuhan dari sebuah rangkaian? Kita run. Oh, ternyata masih belum bisa stabil teman-teman ya, masih naik turun set. Tapi ini tidak terjadi kekosongan, namun kurang stabil. Oke, kita naikkan menjadi 5. Kita naikkan menjadi 5 mikro ya kapasitornya. 5 mikro. Nah, mulai stabil ya. Ini sedikit stabil. Kalau mau lebih stabil lagi, kita naikkan lagi. Misal nih ke 15 mikro. Nah, dia sudah stabil. Mengapa rangkaian DC itu memerlukan muatan yang stabil? Karena pada dasarnya rangkaian DC itu rangkaian arus lurus, arus sejajar. Kalau AC arus bolak-balik. Jadi kalau DC itu peran kapasitor itu sangat penting dalam sebuah rangkaian. Dan kapasitor ini sendiri tidak sembarangan pasang pada suatu rangkaian. Lihat dulu kebutuhan rangkaiannya. Misal rangkaian ini membutuhkan tegangan 15 volt dengan kapasitornya itu 7 mikro. Nah, kalau kita pasang sesuai dengan kebutuhan ini boleh, bisa berjalan, tapi masih kurang aman. Biar lebih amannya lagi, nanti teman-teman pasang kapasitor yang kapasitasnya itu 2 kali lipat dari kebutuhan. Misal kebutuhannya 15 volt, teman-teman pasang yang 30 volt. Dan kapasitornya berapa mikro, nanti 2 kali lipatnya kebutuhan dari sebuah rangkaian agar aman. Namun kalau kebalikannya, kapasitornya itu lebih kecil dari kebutuhan, fatal sekali. Maka kapasitornya akan meledak dan rangkaian tidak berfungsi. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, gambaran fungsi dari kapasitor yang kita lihat.
perbandingannya, frekuensinya menggunakan osiloskop. Oke, semoga materi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.